Nggih, Bu. Baiklah, kita hari ini bicara tentang lembaga nirlaba. Jadi kita bicara tentang bagaimana memahami karakteristik dan manajemen lembaga nirlaba itu. Dan seperti yang teman-teman sudah baca, mungkin kamu sudah baca dari apa yang saya sampaikan, ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya sekarang misalnya kita bandingkan dengan lembaga seperti lembaga korporasi, ya. Lembaga korporasi itu ada banyak kesamaannya sebetulnya. Tapi orientasinya beda, ya kan? Kalau misalnya dalam kita bicara tentang korporasi atau kayak perusahaan, jadi output atau keuntungan itu kan bisa dihitung, ya, kuantitatif, ya, yang bisa dihitung, bisa dikira-kira, artinya kamu produksi itu berapa yang kamu butuhkan, kemudian kamu akan mengeluarkan pricing dan memberikan margin profit berapa persen dari biaya produksi yang dikeluarkan, baik itu dalam bidang korporasi yang dalam bidang jasa ataupun lain-lainnya. Tetapi kalau misalnya kita bicara tentang lembaga nirlaba atau organisasi nirlaba, jadi keuntungan ini bukan dihitung dalam bentuk output kuantitatif, tetapi lebih kepada seberapa besar dampak yang diberikan oleh organisasi nirlaba itu kepada kepentingan sosial. Nah, ini yang sulit sebetulnya untuk mengkuantitatifkan ini. Makanya kalau misalnya kita lihat sekolah-sekolah atau pesantren-pesantren atau misalnya lembaga kursus misalnya, ya kan, atau lembaga swadaya masyarakat yang itu berfokus kepada isu-isu tertentu, gitu kan. Mungkin sekilas Anda mungkin kalau misalnya kita lihat sekilas itu kita nggak tahu sebetulnya mereka itu bagaimana mereka survive, gitu. Jadi ini sebetulnya yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Makanya jadi sebetulnya ada link, ya, ada link antara korporasi dengan lembaga nirlaba. Kalau misalnya korporasi itu utamanya itu adalah untuk berorientasi profit, bagaimana perusahaan itu mendapatkan profit sebanyak-banyaknya supaya perusahaan itu tetap berjalan, tetap berputar. Tapi kalau organisasi nirlaba tidak seperti itu. Justru sebetulnya kalau misalnya organisasi nirlaba itu seringkali justru malah bukannya surplus, tapi justru malah negatif, gitu. Kalau misalnya ada keuntungan, biasanya keuntungan itu kemudian larinya kemana? Apakah ke dividen? Apakah adakah dividen dalam lembaga nirlaba? Nggak ada. Kalau misalnya ada keuntungan, larinya kemana? Biasanya larinya itu kepada apa? Diputar lagi kepada kepada inisiasi untuk menginisiasi program-program lainnya. Itu pun kalau misalnya ada mungkin ada sisa dari kegiatan atau program apa, gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, biasanya mereka patungan, ya kan, patungan dari anggota-anggotanya atau dari simpatisan-simpatisan atau dari donatur-donatur untuk membuat suatu kegiatan. Jadi kita lanjutkan, ya. Kenapa? Maka ini ada quote menarik sebetulnya dari misalnya jadi Fajar Budi Pribowo, ya, koordinator umum LSM Kompas ini. Jadi mungkin kamu bisa baca, ya. Jadi, wahai para pemberdaya, bila kita mengimani air dan angin ambang ciptaan Tuhan, maka bukan berarti kita harus pasrah dan menyerah mengikuti arah setiap hembusan angin, hempasan arus, serta ombang-ambing ombaknya. Jadilah nahkoda yang handal,
Gunakan layar di perahu untuk mengendalikan arah lajumu. Hidupkan mesin kapal agar kamu dapat melaju sesuai tujuan. Terapkanlah jalan kehidupan, berdayalah, jangan menyerah pada keadaan. Jadi ini sebetulnya semacam motivasi untuk para pemberdaya sosial ya. Artinya apa? Jadi ketika kita bicara tentang lembaga nirlaba itu, seringkali yang terjadi itu adalah Anda harus mengeluarkan lebih dari apa yang Anda miliki. Tidak selalu dalam bentuk tidak selalu dalam bentuk itu finansial ya, tetapi mungkin waktu, mungkin juga kesempatan atau mungkin peluang dan tenaga pikiran yang Anda miliki. Itu itu yang kita sebut sebagai aktor pemberdaya, itu seperti itu. Jadi terkadang bisa jadi mereka justru meskipun misalnya ada donatur, tapi namanya donatur, kita nggak bisa berharap banyak untuk mereka memberikan lebih ya. Selebihnya adalah bagaimana suatu lembaga non-profit atau lembaga nirlaba itu mereka beroperasi dari dari hasil swadaya siapapun yang mempunyai passion atau mempunyai misi, mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita yang sama dengan lembaga tersebut dan menjadi bagian dari lembaga tersebut. Makanya yang perlu kita banyak tahu sebetulnya bagaimana sih lembaga nirlaba itu bertahan, kemudian apa saja kira-kira apa yang diberikan, layanan yang diberikan oleh lembaga nirlaba. Kemudian bagaimana mengukur keuntungan, saya beri tanda kutip di sini, mengukur keuntungan lembaga nirlaba. Jadi bukan keuntungan dalam arti kuantitatif ya, tetapi keuntungan ini baik itu kuantitatif ataupun kualitatif, karena keuntungan kualitatif inilah yang membedakan lembaga nirlaba dengan lembaga profit atau korporasi misalnya. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lihat ketika mungkin kalau kamu bergerak ya, atau pernah mengikuti suatu pernah mengikuti suatu kegiatan ataupun komunitas di desamu ya kan. Mungkin kamu perhatikan, dan dari catatan-catatan yang sudah kamu kirimkan ke saya lewat tulisan-tulisan mingguan itu, saya bisa membaca bahwa rata-rata kamu sudah punya pengalaman untuk mengikuti organisasi-organisasi kepemudaan yang ada di daerah kamu masing-masing. Makanya ini bisa menjadi bahan yang bisa kamu analisa lebih jeli ya. Jadi diantaranya beberapa karakteristik lembaga nirlaba itu tidak adanya pengukuran laba. Laba di sini, keuntungan di sini ini sulit untuk diidentifikasi. Untungnya apa sih? Misalnya kamu bergerak kayak misalnya di kalau misalnya kemarin dalam materi TPNF kamu menggandeng Mas Uda Foundation ya kan. Artinya kalau misalnya kamu lihat dari mana, apa sih untungnya gitu kan, dapat keuntungan apa gitu kan. Dan kemudian yang kedua itu tidak selalu bergantung pada penguatan pasar. Artinya kalau misalnya lembaga profit itu kan begini, ketika demand pasar itu naik, makanya itu akan memberikan peluang bagi korporasi tersebut untuk menaikkan omsetnya pula, sehingga tidak jarang bagaimana mereka pun juga turut membangun pasar. Jadi turut berkontribusi dalam membangun pasar ini kalau kita bicara tentang organisasi profit. Tetapi kalau kita bicara tentang lembaga nirlaba, ini beda sekali. Bedanya apa? Bedanya karena begini. Jadi bisa jadi lembaga nirlaba atau suatu organisasi sosial ini dia tidak mesti harus mengikuti pasar yang ada.
tetapi lebih kepada mengikuti dinamika sosial dan isu-isu sosial yang mungkin belum ada yang menggarap. Ini beda sekali. Kemudian ketiadaan komparasi pertanggungjawaban. Jadi kalau misalnya di lembaga-lembaga seperti korporasi itu kan mesti ada pertanggungjawaban ya, karena ada pemilik modal. Kemudian ada pemilik modal ini tentu saja ingin dia menanamkan modalnya di perusahaan itu dengan harapan mereka mendapatkan share profit ya, mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan tersebut. Tetapi ini bedanya dengan lembaga nirlaba. Kalau lembaga nirlaba kan mungkin hanya ada pendirinya dan pengurus yayasannya. Nah, pengurus yayasan ini mereka tidak mendapatkan share profit dari dari yayasan tersebut karena bukan korporasi gitu. Justru malah yang terjadi adalah seringkali pengurus yayasan ya kan, pengurus yayasan atau mereka yang ada di kepengurusan itu justru mereka memberikan lebih kepada yayasan tersebut supaya bagaimana caranya yayasan itu bisa tetap bergerak. Makanya itu seperti itu. Mungkin kalau misalnya dalam bagian ini ya kita bisa lihat bagaimana corporate atau perusahaan itu tujuannya biasanya untuk profit maximization atau misalnya untuk memperbanyak profit ya kan. Kemudian market share itu artinya bagaimana pasar itu bisa lebih luas dan juga bagaimana keuntungan itu bisa dibagi-bagi. Kemudian ada kompetisi juga, kemudian ada diversifikasi ya. Kompetisi itu artinya bagaimana suatu perusahaan itu tentu akan berlomba-lomba untuk apa? Untuk memberikan yang terbaik, karena kalau misalnya suatu perusahaan itu memberikan yang terbaik pasti sudah jadi itu akan menarik konsumen. Kemudian diversifikasi mungkin dalam hal produk atau jasa itu kalau misalnya dalam lembaga korporat. Jadi kalau misalnya saat ini suatu perusahaan itu dia berkecimpung di bidang konstruksi, dia mungkin kemudian lambat laun karena mungkin sarana transportasinya itu dia masih sewa dan itu kosnya lebih banyak, akhirnya dia membuka jasa sarana transportasi sehingga bagaimana transportasi itu bisa dihandle oleh perusahaannya sendiri. Makanya ini ada ada diversifikasi, artinya diversifikasi jasa ataupun produk ini corporate. Nah, sekarang kalau misalnya kita bicara tentang NGO atau lembaga non-profit ya kan, bagaimana orientasinya adalah people's well-being. Artinya apa? Bagaimana untuk meningkatkan well-being itu apa? Ya, kesejahteraan, taraf hidup, kemudian bagaimana meningkatkan standar of living itu kalau itu menjadi sasaran lembaga-lembaga non profit. Kemudian people's own things, artinya apa? Bagaimana lembaga non profit itu sebetulnya adalah milik semuanya. Jadi orang itu bisa bisa turut bisa turut andil dalam lembaga nirlaba tersebut. Kemudian people raise voices, artinya apa? Ini mendorong seseorang supaya suaranya terdengar di permukaan. Makanya biasanya advokasi tentang permasalahan sosial itu biasanya yang membawa ke permukaan itu biasanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau komunitas-komunitas tertentu yang itu adalah kesatuan orang-orang dengan latar belakang atau permasalahan yang sama sehingga itu bisa muncul ke permukaan. Itu lembaga non-profit. Kemudian integrated development itu artinya apa? Jadi bagaimana, makanya kalau misalnya kita lihat tadi ya, lambang ini ya, integrated development itu artinya apa? Kita maju sama-sama.
Jadi bukan tentang siapa saya. Makanya kalau misalnya kamu lihat, jadi ada kolaborasi ya. Jadi lembaga-lembaga non-profit itu seringkali ketika mereka mendapatkan ya, ketika mereka mendapatkan misalnya membuat suatu inisiatif yang besar, sudah pasti misalnya dia membuat suatu inisiasi mungkin di 5 kota besar di Indonesia. Nggak mungkin dia berdiri sendiri. Pasti ada apa? Integrated development itu artinya apa? Dia bersatu padu, bermitra dengan lembaga-lembaga yang ada di wilayah-wilayah dampingan tersebut. Ini lembaga non-profit. Maaf, lembaga ya nirlaba. Jadi makanya kalau misalnya kita lihat, misalnya kita narrow down lagi, kita persempit lagi, apa sih sebetulnya perbedaan mendasar antara yayasan dengan perusahaan itu? Diantaranya ada di modal dan kekayaan, kemudian keuntungan, pendapatan, dan biaya. Makanya tadi saya bilang di depan bahwa ketika kita bicara tentang lembaga non-profit, bagaimana sih mengukur keuntungannya? Jadi bukan keuntungan yang kuantitatif yang bisa dihitung, yang diukur, tetapi adalah lebih karena lembaga non-profit itu bergerak dengan visi, dengan suatu spirit untuk people well-being, untuk kebaikan banyak orang, untuk kebaikan bersama, ya kan? Maka kita lihat bagaimana keuntungan itu bentuknya itu lebih banyak kualitatif ketimbang kuantitatif. Dan ini sebabnya jika kita melihat, kalau misalnya di paper kamu baca, seringkali bagaimana lembaga non-profit itu seringkali lebih banyak ruginya ketimbang untungnya kalau misalnya dilihat secara kuantitatif gitu ya. Nah sekarang apa sih sebetulnya perbedaannya kalau misalnya dalam konteks modal dan kekayaan? Jadi modal atau kekayaan perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Jadi untuk itu seorang atau lebih mereka bersedia menanamkan modalnya sebagai modal awal dalam perusahaan, sedangkan yayasan bergiat dalam bidang sosial dan oleh karenanya tidak bertujuan mencari keuntungan. Sehingga orang-orang atau donatur atau mereka yang menswadayakan ya kepada lembaga non-profit itu, mereka tidak mengharapkan bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari apa yang dia keluarkan. Itu seperti itu. Makanya pendiri yayasan atau organisasi akan membiayai kegiatan permulaan organisasi. Nah, biasanya yang berkecimpung itu adalah bagaimana pendiri yayasan atau organisasi justru mereka yang menginisiasi awal itu seringkali Seringkali mereka patungan untuk membiayai kegiatan permulaan. Jadi belanja dalam lembaga nirlaba itu adalah belanja program atau belanja kegiatan, bukan dalam artian itu belanja bahan untuk untuk bagaimana itu diolah atau bagaimana itu mekanismenya seperti apa supaya dari situ bisa mendatangkan keuntungan. Itu bukan seperti itu. Jadi pendiri yayasan atau organisasi biasanya akan membiayai kegiatan permulaan organisasi, kemudian nantinya lambat laun setelah organisasi memperoleh badan hukum, maka segala kekayaan atau aset dari situ akan menjadi modal organisasi. Makanya dalam yayasan dikenal dengan aktiva bersih. Aktiva bersih itu artinya aset yang dimiliki oleh yayasan. Kemudian keuntungan. Keuntungan itu diperoleh dari mana? Yayasan itu. Keuntungan yang diperoleh perusahaan, kalau perusahaan itu kan dapat diklaim oleh pemiliknya berdasarkan porsi kepemilikan dalam modal. Misalnya sahamnya berapa persen. Jadi misalnya perusahaan itu mengeluarkan berapa saham, itu berapa mayoritas punya siapa, berapa persennya punya siapa, itu dibagi-bagi ya kan. Jadi keuntungannya pun berdasarkan porsi kepemilikan dalam modal ini. Nah, sementara kalau misalnya dalam yayasan ini tidak memperbolehkan keuntungan itu dibagikan kepada siapapun. Ini kalau misalnya dalam yayasan. Makanya seringkali yang terjadi adalah biasanya kalaupun ada keuntungan di yayasan, biasanya itu diputar kembali untuk
operasional yayasan itu. Karena apa? Semakin besar yayasan itu, maka semakin banyak biaya operasional yang dibutuhkan. Sementara kalau sekarang misalnya pendapatan. Jadi kalau misalnya perusahaan itu memfokuskan diri pada usaha penciptaan pendapatan dengan menggunakan sumber daya yang ada atau harta yang dimiliki, baik itu dari para investor atau dari para penanam modal, ya kan. Pendapatan yang diperoleh itu bisa berasal dari kegiatan yang memang sudah direncanakan untuk diterjuni atau bahkan datang dari sumber lain yang tidak direncanakan sebelumnya. Nah, sementara kalau pendapatan pada yayasan itu bervariasi jauh lebih luas. Jadi pada dasarnya yayasan itu memiliki pendapatan yang harus dikategorikan berdasarkan ada tidaknya pembatasan atau restriksi dari sumber pendapatan itu sendiri. Artinya di sini apa? Jadi yayasan itu sendiri punya, kadang gini ya, kadang yayasan kan juga punya sumber usaha ya. Artinya apa? Yayasan itu kadang juga karena semakin besar yayasan itu biaya operasionalnya juga semakin besar. Dan kalau misalnya taruhlah misalnya gini, misalnya universitas misalnya, kayak misalnya kamu SPP kamu berapa misalnya satu semester, kita mahasiswa totalnya itu berapa, ya kan? Misalnya untuk maintenance, untuk gedung, kebersihan dan sebagainya, untuk gaji semua karyawan dan sebagainya itu berapa. Jadi operasional itu seringkali yang terjadi kalau misalnya kita bisa bicara yayasan, seringkali itu sebetulnya malah tidak bisa mencukupi, tidak mencukupi dari swadaya barang-barang ya yang dari semua entitas yang ada di yayasan tersebut gitu. Makanya mungkin kita kadang melihat yayasan itu punya unit usaha apa, yang artinya unit-unit usaha ini adalah diharapkan bisa menutup defisit kekurangan pendapatan yayasan untuk biaya operasional. Makanya itu tadi keuntungan dari yayasan itu tidak dibagi-bagikan kepada siapa? Kepada anggota yayasannya, tetapi kepada siapa? Kepada pendiri atau misalnya kepada pemilik yayasan, tidak. Tetapi bagaimana keuntungan itu sebetulnya adalah dikelola kembali untuk diputar untuk biaya operasional dari yayasan itu sendiri. Ini bedanya dengan korporasi. Makanya kemudian misalnya masalah biaya. Pada perusahaan biaya itu hanya dikategorikan dalam biaya yang langsung berhubungan dengan produksi barang dan jasa, dan biaya yang tidak langsung berhubungan atau disebut biaya lain, ya kan. Kalau misalnya pada yayasan, biaya itu diklasifikasi atas biaya yang terkait dengan program atau kegiatan organisasi sesuai dengan tujuan pendiriannya dan biaya pendukung bagi kegiatan program. Nah, makanya ini bedanya. Jadi kalau misalnya di perusahaan pasti kan sudah ada staffing, itu kan sudah rutin, itu digaji dari situ. Nah, kalau misalnya di yayasan biasanya itu kan kayak organisasi nirlaba, biasanya bagaimana biaya itu dikeluarkan terkait program, misalnya program ini, ya kan, khusus program ini, misalnya panitianya berapa, yang dibutuhkan berapa, sehingga biaya yang dikeluarkan itu adalah programatik ya, sesuai dengan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh yayasan tersebut. Itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kembalikan dengan kelembagaan lokal, maka kita lihat sebetulnya bagaimana kelembagaan lokal itu adalah bagaimana mereka bertahan itu dengan apa? Dengan swadaya masyarakat, dengan kesadaran masyarakat yang turut serta menyokong ya, menopang lembaga tersebut. Kenapa masyarakat mau menyokong? Karena tentu saja
bagaimana penyokong suatu yayasan atau lembaga itu muncul dan kemudian masif, dan bagaimana mereka mau turut berjuang untuk membesarkan suatu lembaga itu erat kaitannya dengan dampak kualitatif yang dihasilkan dari lembaga tersebut ketimbang dampak kuantitatif. Makanya itu, jadi keuntungan dari yayasan itu bukan kepada kualitatifnya, bukan kepada berapa keuntungan dari program yang itu dalam bentuk nominal, tetapi berapa banyak, berapa luas, berapa banyak, dan berapa bermanfaatnya program-program yang dilakukan itu, dan itu berdampak kepada masyarakat yang in return artinya apa? Yang kemudian bagaimana masyarakat itu tertarik untuk turut serta andil menopang lembaga swadaya masyarakat tersebut. Jadi itu seperti itu. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, ini apa namanya, pertanyaan pramuka sebetulnya yang ingin saya sampaikan. Setelah kamu mengetahui ini semua, apa yang kemudian kamu pikirkan tentang lembaga nirlaba? Mungkin terima kasih sampai di sini. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, silakan langsung di unmute mikrofonnya.